Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nandang Soeherman di channel YouTube Nandang Soeherman 61. Kita seperti biasa akan sharing terkait dengan kebijakan publik khususnya anggaran daerah. Dan kali ini saya akan membincangkan anggaran daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Tasikmalaya kalau dilihat dari besarannya terkait dengan APBD-nya di pendapatan itu sudah masuk di 3 triliun ya, anggaran pendapatan daerahnya. Dan data yang kami olah dari tahun 2017 sampai 2022 di realisasi APBD itu perkembangannya fluktuatif, artinya ada naik turun dari aspek pendapatan daerahnya. Cuman kecenderungannya menurun. Dari 2017 itu 3,3 triliun dan paling tinggi di 2019 itu sudah di 3,8 triliun, tetapi turun di 2020 dan 36 triliun dan sekarang di di tahun 2022 itu realisasinya di 2,9 triliun. Seperti itu pendapatannya. Nah, sementara kalau melihat kemampuan keuangan daerahnya itu dilihat dari pendapatan asli daerahnya atau PAD. Nah, PAD Kota Tasik itu di kisaran di angka 400 miliaran. Dan itu pun kecenderungannya menurun lagi, turun dari periode 2017 ke 2022. Dari yang 400 miliar, 401 miliar di 2017 turun di 2000 dan menurun menjadi 303 ya, 304 lah, sekitar 304 miliar. Jadi lumayan besar tuh penurunannya gitu, dan kelihatannya trennya itu menurun terus di di Kabupaten Tasik gitu. Kalau lihat proporsinya pun sama. Jadi proporsi PAD terhadap pendapatan daerah itu yang di 2017 12,1% dan 2022 tinggal 10,3%. Dan terendah proporsinya itu di tahun 2019 hanya 7%, 2018 7%, 2019 7,5%. Jadi di Kabupaten Tasik itu PAD-nya masih cukup kecil ya dibandingkan dengan pendapatan daerahnya. Tuh. Nah, kalau dilihat dari sisi kemampuan keuangan atau kapasitas fiskalnya, Kabupaten Tasik itu juga termasuk kategori rendah. Kalau kapasitas fiskal itu kan rumusnya itu dari pendapatan daerah plus silpa, ya kan, silta hasil tahun yang lalu dikurangi dengan belanja-belanja yang sudah tetap atau belanja yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun yang menjadi kewajiban rutin di kabupaten gitu ya. Nah itu posisinya itu di tahun 2017 kapasitas fiskalnya kalau besarannya itu di angka 823 miliar dan di 2022 ini juga turun. Jadi hampir semuanya turun kapasitas fiskal maupun kemampuan keuangan daerahnya yang berbentuk PAD-nya itu selama 5 atau 6 tahun ya, dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, tetapi outcome-nya gitu kan, hasil dari pembangunan yang tadi anggap saja APBD-nya itu adalah instrumen untuk menstimulan, menjadi stimulus untuk peningkatan kualitas warga Tasik yang diukur dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, kalau dari sisi IPM, dalam konteks Jawa Barat, Tasik itu kedua terendah setelah Cianjur. Jadi paling bawah tuh kalau urutannya dari 27 kabupaten kota. Dan kota Tasik itu sekarang IPM-nya di angka 67,76 poin 2023 ya. Sementara di 2018 dia ada di angka 65. Jadi selama 5 tahun ya peningkatan IPM-nya itu terjadi meningkat dari 65 di 2018 menjadi 67,76. Ada peningkatan 2,76 poin. Sekalipun APBD-nya turun, tetapi outcome pembangunannya meningkat atau naik.
ya meningkat. Nah, kalau lihat dari perkembangannya atau pertumbuhannya pun kelihatannya Kabupaten Tasik itu melihatkan data ya, itu pun memang trennya naik. Jadi, sekalipun APBD-nya menurun ya, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi proporsi PAD persentasenya itu menurun, tetapi outcome-nya adalah bentuk indeks pembangunan manusianya terjadi kenaikan. Ini luar biasa ya. Biasanya kan tidak seperti itu, tapi memang ini ada informasi yang cukup bagus, cukup menarik. Di saat APBD turun tetapi IPM-nya tetap naik. Dan memang IPM itu hampir dipastikan rata-rata naik. Cuman di beberapa daerah ya, itu selama Covid ada terjadi penurunan. Nah, di Tasik selama Covid pun tidak terjadi penurunan IPM-nya. Tidak ada peningkatan di tahun 2020 misalkan yang terjadi Covid itu 6567. Nah, di tahun 2021 masih tetap 65,9. Jadi ada kenaikan. Hebat. Selamat ya untuk Tasik. Nah, tetapi PAD-nya, kemampuan keuangannya ini relatif kecil, di bawah 10%. Di bawah 10%. Bahkan pernah itu PAD-nya itu hanya 7% di tahun 2018, PAD-nya 7,5% di tahun 2019. Dan di tahun 2022 sekarang 10,3%. Kalau dibandingkan dengan daerah lain di seantero tetangga di Priangan Timur, memang Tasik itu paling rendah. Bahkan kalau di catatan kami, di hasil olahan kami, memang Kabupaten Tasik itu paling rendah PAD-nya. Ada apa gerangan? Nah, ini barangkali bagi kepala daerah di Tasik itu harus berpikir keras untuk terus meningkatkan bagaimana potensi-potensi pendapatan asli daerahnya. Padahal kalau lihat dari potensi, ya daerahnya Tasik itu luar biasa. Ya, untuk aspek pariwisata potensinya luar biasa. Ada pertambangan, ada potensi-potensi ekonomi yang lain, tetapi kelihatannya memang dibutuhkan satu resep lah gitu ya, satu strategi yang harus pas untuk meningkatkan pengembangan ekonomi di Kabupaten Tasik ini. Oleh karena itu, bagi para kandidat, nah terutama sih yang sekarang kan ini naik kembali tuh, Pak Ade Sugianto itu cuma berpisah dengan Pak Cecep. Nah, kinerjanya udah kelihatan nih, kinerja ekonominya, kualitas IPM-nya sudah kelihatan. Memang rata-rata laju pertumbuhan ekonominya juga rendah, jauh dengan Kota Tasik. Tetapi kalau lihat dari tren peningkatan kualitas hidupnya, IPM-nya, Tasik termasuk relatif cukup bagus, cukup baik. Nah, saya ingin ingin mendalami lagi. Saya ingin membandingkan antara ya PAD sebagai kemampuan daerah murni lah gitu ya. Terus TPP itu tambahan penghasilan pegawai untuk ASN gitu, seperti apa trennya. Dan juga kita ingin melihat karena PAD yang Kota Tasik itu, contoh saja misalnya di tahun 2022 itu PAD-nya kalau nominalnya hanya 303 miliar. Nah, 303 miliar itu di dalamnya ada Blood-nya siapa? Yang rumah sakit itu kan, dan PKM puskesmas. Nah, itu dikembalikan, pendapatan dari itu dikembalikan untuk layanan. Anggap saja karena datanya belum dapat ya, di tahun 2022 itu sekitar 100 miliar. Karena di tahun 2021 untuk Blood-nya itu di 95 miliar. Ya kan, di tahun 2020 102 miliar. Anggap saja tahun 2022 itu 100 miliar. Sehingga PAD yang di luar RSUD, pendapatan RSUD hanya 203 miliar. Gitu, hanya 203 miliar. Anggap saja seperti itu. Nah, namun ya, TPP-nya, tunjangan penghasilan ASN-nya pun memang di Kabupaten Tasik itu masih relatif kecil kalau dibandingkan dengan kota lah. Kota Tasik kemarin kan udah di atas 100 miliar ya, 100 miliar lebih. Apalagi kalau dengan Sumedang kan gitu. Nah, itu kalau TPP di Kabupaten Tasik itu masih di bawah 100 miliar. Pernah di 100 miliar di tahun 2018, ada 120 miliar ya, tetapi turun di 2019 menjadi 115, turun lagi 102 di 2020, dan di 2021 sekitar 95 miliar.
trennya menurun. Nah, kalau kita hitung-hitung PAD tadi itu yang dari kemampuan mengolah potensi ekonomi di Kabupaten Tasik sendiri, yang notabene itu untuk pembangunan, itu ternyata digunakan untuk menutupi penghasilan, tambahan penghasilan. Anggap saja misalnya untuk tahun 2022 itu yang PAD-nya ada 303 miliar, bloodnya 100 miliar, berarti sisanya tinggal 203 miliar. 203 miliar, anggap saja untuk TPP-nya 100 miliar, masih ada sisa yang bisa dijadikan untuk pembangunan 100 miliar. Nah, ini masih mending lah dibandingkan dengan Kota Tasik yang kemarin hitung-hitungan itu, ternyata sisanya masih jauh. Ya kalau tidak salah yang Kota Tasik itu di tahun 2022 hanya tinggal 50 miliar. Tapi faktual hari ini ternyata antara kondisi ya fasilitas publik antara kabupaten dan Tasik, contohnya dalam jalan lagi, kondisi jalan, kondisi sarana yang lain, ternyata jauh tertinggal. Ya, kenapa? Karena boleh jadi banyak luasannya wilayah Kota Tasik, Kabupaten Tasik itu lebih luas dibandingkan dengan Kota Tasik. Sekalipun sisa PAD-nya masih lebih besar daripada Kota Tasik, tapi ternyata wilayah yang harus dia benahi itu jauh lebih luas. Oleh karena itu, bagi bupati, bagi calon bupati yang akan ikut lagi Pilkada 2024, ini harus menjadi fokus perhatian agar ditingkatkan PAD-nya dan ditingkatkan lagi sarana-sarana layanan publiknya. Ya kan? Jangan sampai nanti ini posisi IPM-nya masih tetap nomor 2 di bawah, nomor 2 dari bawah di Jawa Barat. Dia harus cukup melejit, ya harus bisa mengejar daerah yang lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Saya kira itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.